Shalom, selamat datang di PA Online SMA Negeri 3 Medan, Jumat 17 September 2021. Sebelum kita memulai ibadah PA Online kita diharapkan untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Agar PA Online ini dapat berjalan dengan lancar, kita akan mulai dengan saat teduh diiringi lagu Sentuh Hati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku Shalom, kita akan memulai pujian kita dengan mengangkat satu lagu pujian Lebih Dari Pemenang.
Kita akan mendengarkan pembacaan ayat epistel kita pada hari ini yang diambil dari kitab Mazmur 65 ayat 1-10. Shalom teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membacakan epistel yang diambil dari Mazmur 65 ayat 1-10. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah yang datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelantaranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau memindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Demikianlah firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang dibawakan oleh Ibu Raulis Lalahi, mari kita angkat satu lagu pujian, Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik, buat kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam satu hari ini Tuhan, terkhususnya. Biarlah kiranya Tuhan pada hari ini pertemuan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, walaupun lewat daring. Biarlah kiranya Tuhan menjamah hati kami, pribadi lepas pribadi, di tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sangat mencintai orang yang bertanggung jawab. Tuhan akan memberikan berkat yang lebih bagi orang yang berkomitmen dan berhasil menepati janjinya. Mari kita buka Alkitab kita, Ulangan 11 ayat 1. Ulangan 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tema kita pada hari ini yaitu hidup adalah tanggung jawab. Hidup adalah tanggung jawab. Kita hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab. Yang paling menakutkan itu bukanlah kematian, tetapi apakah kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita ketika kita berpulang kepada Sang Pencipta? Kalau kita mati hari ini, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan terhadap hidup kita? Sebagai orang tua di dalam keluarga, di sekolah, apakah kita sudah mendidik, memberikan yang terbaik terhadap anak kita, terhadap siswa-siswi kita? Sebagai anak di dalam keluarga, atau sebagai siswa di sekolah, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Di dalam keluarga, apakah kita rajin membantu orang tua? Apakah kita menuruti, menghormati, mentaati perintah orang tua? Apakah kita sudah menjaga diri kita dari pergaulan yang tidak baik? Ingatlah, ketika kita menyakiti orang tua kita, membuat sedih orang tua kita di dalam keluarga, di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru, betapa sedihnya perasaan mereka.
bagaimana perasaan kita? Apakah kita tega mengecewakan mereka? Orang tua di dalam keluarga, sebagai seorang pendidik di sekolah, berusaha memberikan kepada kita yang terbaik. Tetapi bagaimana respon kita? Sudahkah kita meresponi dengan baik? Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 15 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sering sekali kita sebagai ciptaan Tuhan, kita hanya mengingat di mana Yesus bilang, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita hanya meminta kepada Tuhan. Hanya meminta. Tetapi kita lupa bahwa kita harus menuruti perintah. Kita harus berbuah. Hidup kita ini harus berbuah. Sering sekali ketika orang tua mengatakan terhadap anaknya, "Nakku, mintalah sama aku nanti ya. Minta sama bapak ya. Minta sama ibu ya. Yang perlu. Yang penting. Yang berhubungan dengan sekolah. Maka ibu akan berikan. Maka bapak akan berikan." Kita sebagai anak yang tidak penting atau yang tidak perlu, terkadang kita minta juga. Tanpa kita sadari. Bagaimana pengorbanan orang tua kita untuk mendapatkan, untuk memenuhi apa yang kita minta. Dikatakan di sini sangat jelas bahwa kita harus memiliki hidup yang berbuah. Maka kita harus memiliki sifat-sifat atau buah roh dalam hidup kita yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Berbicara tentang hidup yang berbuah, kita boleh buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian firman. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apakah hari ini kita telah hidup untuk Tuhan? Apakah kita yang telah ditebus telah menghidupi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita? Mari kita ingat bahwa hidup adalah tanggung jawab. Tuhan telah menitipkan sebuah tanggung jawab dalam hidup setiap hidup kita. Apakah kita sudah menghidupinya? Apakah kita sudah membagikan hidup kita untuk orang lain? Ketika ada seseorang yang memang benar-benar memerlukan pertolongan kita, apakah kita bersedia atau sebaliknya kita pura-pura tidak tahu? Padahal kenyataannya dia sangat membutuhkan pertolongan kita. Itu yang dinamakan berarti kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Ingatlah, orang yang hidup untuk diri sendiri tidak akan pernah berbuah. Orang yang hidup untuk diri sendiri tidak akan pernah berbuah. Kita boleh buka Alkitab kita dari Yohanes 12 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menjadi teladan bagi kita. Bahwa kematiannya telah menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Oleh sebab itu, kita harus meresponi pengorbanan Tuhan. Bagaimana caranya kita melakukan hidup kita di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan inginkan? Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari jangan hanya mementingkan perkara-perkara dunia. Hidup di dunia ini tidak selamanya. Bukan di dunia ini hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya itu adalah bersama dengan Tuhan. Ketika kita berpulang kepada Sang Pencipta, ketika kita mati, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita dengan baik. Itu yang Tuhan harapkan.
itu yang Tuhan inginkan. Jangan ada alasan bagi kita akibat pandemi. Saya tidak bisa melakukan hal-hal yang baik terhadap teman saya, saudara saya. Di masa pandemi ini, kita diberikan waktu yang sangat banyak di dalam keluarga. Mari kita membangun kehidupan yang baik di dalam keluarga. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, betapa bahagianya Tuhan melihat dari surga. Betapa senangnya Tuhan melihat dari surga bahwa kita hidup di jalan yang benar. Bukan berarti karena pandemi hidup kita tidak bisa berbuah. Bisa. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita hidup di dalam yang Tuhan inginkan bagi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami, mengajak kami, supaya kami hidup di jalan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hidup adalah tanggung jawab kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengizinkan Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang mengiring di setiap langkah kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan, buat orang-orang yang kami sayangi, orang yang menyayangi kami, terlebihnya orang yang menyayangi Engkau, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang, dan biarlah kiranya terlebih Tuhan, mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Mari Tuhan Engkau berkati. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat di sekeliling kami, terlebih di dalam keluarga kami. Pakai kami Tuhan di dalam hidup kami ini.
Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, pergumulan yang dihadapi bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau ajari, Engkau arahkan pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Ibu guru, buat siswa-siswi kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Engkau berkati mereka. Engkau yang mengiringi setiap langkah mereka. Jika di antara mereka Tuhan, ada yang mengalami pergumulan, yang sakit, mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan, supaya mereka boleh bersukacita kembali dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, inilah doa kami. Mari Tuhan, terlebih dahulu Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan, dan kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menyanyikan satu lagu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.